saya mau buka toko, caranya laris gimana ya? Akhirnya kita muter-muter di caranya itu, tokonya nggak laris-laris, mati yang punya. Jadi saya mau punya usaha, dan saya ya bukan kepengen, yakin, bukan ingin tapi yakin. Saya mau punya usaha, saya yakin usaha saya sukses. Terus nanti caranya sukses mana? Oh, banyak ngasih caranya. Oh, banyak ngasih? Ada aja itu jalannya. Itu untuk urusan dunia, nggak usah kita pikirin. Jadi kita yakinin, kita yakin aja tanpa banyak nih. Sebab Allah nggak nyuruh kita mikir urusan. Tapi kalau akhirat itu yang harus kita pikirin gimana nanti ya di akhirat. Tapi jangan kelamaan mikir, dia pakai tindakan. Ya salah aja. Gimana ya saya biar selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamun daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, khusus Habib Mustafa Al-Abbas Al-Hajj Faisal selaku sahibul bait, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kumpul kembali dalam majelis yang baik dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab At-Tadhkirul Mustafa masih dalam muqaddimah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kemarin kita bersama-sama membahas tentang keutamaan bismillah. Tentang keutamaan bismillah. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau malam ini lupa, ya ingat-ingat sendiri. Tentang keutamaan bismillah. Kemudian Al-Habib Abu Bakar Al-Abbas bin Abdullah Al-Habsyi, setelah beliau memulai kitabnya dengan bismillah, beliau membawa satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr, yang artinya waktu, masa. Wal asri, demi waktu atau demi masa. Dalam Al-Quran, segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah pasti sesuatu yang penting dan berharga. Contoh yang lain, watini wazaitun, dan demi buah tin, demi buah zaitun. Sekarang semua orang nyari minyak zaitun karena begitu banyak kandungan, begitu banyak manfaat yang ada di dalam minyak ekstrak dari buah zaitun itu. Tidak ada sesuatu yang tidak berharga kemudian oleh Allah dijadikan sumpah, tidak ada. Semuanya yang dijadikan sumpah oleh Allah pasti yang berharga. Apalagi ini wal asri, demi waktu. Nanti lanjutan ayatnya adalah kunci sukses hidup dunia akhirat. Demi waktu. Kalau menurut orang Inggris, waktu adalah uang. Tapi apa bahasa Inggrisnya? Bener kan? Karena saya ngomong nanti salah. Tapi kalau menurut syariat, waktu bukan sekedar uang, tapi apa? Pedang. Al-waktu kasef. Waktu itu bagaikan pedang yang sangat tajam. Kenapa pedang? Sebab senjata dulu yang paling mematikan adalah pedang. Mungkin sekarang lebih banyak yang mematikan. Dulu senjata yang paling mematikan itu pedang. Waktu itu mematikan.
Fa illam taqtahu qata'ak. Kalau pedang itu tidak engkau putuskan, kalau pedang tersebut tidak engkau patahkan, pedang itu bisa bunuh diri sendiri, bisa bunuh kita. Na'udzubillah. Maksudnya apa? Kalau waktu itu tadi tidak kita patahkan, tidak kita putuskan, tidak kita habiskan untuk yang berharga, waktu akan menjerumuskan kita dunia akhirat. Waktu akan menjerumuskan kita dunia akhirat. Tidak ada orang lewati masa lalunya tanpa penyesalan kecuali orang yang hidupnya nggak mau mikir. Yang sekarang tidak menyesali masa lalu berarti nggak mau mikir. Kalau mau mikir pasti menyesali masa lalu. Siapapun orangnya, profesor, doktor misalkan, waktu dia kuliah lulus dengan IP tertinggi. Kalau bahasa Arabnya lulus dengan darajat mumtazah, istimewa. Pasti ada penyesalan, kok cuma segini yang saya dapatkan. Ada seorang ulama bertanya sama anaknya. Nah ini, ini para bapak ini. Saya ngomong sama yang udah nikah, yang belum nanti. Tapi ya buat modal nikah. Orang tua ini harus memberikan cita-cita tinggi kepada anaknya. Harus memberikan cita-cita tinggi kepada anaknya. Contoh, kita sesekali dulu sama anak kita tanya, kamu nanti besarnya mau jadi apa? Nah, sebelum kita tanya seperti itu, kita ceritakan dulu figur-figur orang hebat. Terserah yang mau dalam urusan bisnisnya, yang mau dalam urusan ilmu ekonominya, yang mau dalam urusan ilmu politiknya, yang mau dalam urusan ilmu agamanya, terserah ceritakan figur-figur yang hebat, yang banyak. Biar tergambar dalam anak itu, oh ternyata ada orang hebat yang seperti itu. Oh ternyata ada orang hebat seperti itu. Oh ternyata ada orang hebat seperti itu. Terus. Jadi apa ya bahasanya? Alam bawah sadar, apa sih yang enak? Ya firasat gitu. Firasatnya anak itu tinggi gitu. Cita-citanya keyakinan. Kalau alam bawah sadar itu keyakinan, bukan keinginan tapi keyakinannya itu tinggi. Oh saya bisa jadi seperti itu. Bukan keinginan ya tapi oh, saya pasti bisa seperti itu. Ada seorang ulama tanya sama anaknya. Setelah syekh tersebut cerita biografinya orang-orang hebat. Dari mulai Rasulullah diceritakan, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, tabi'in, Imam Hasan Basri, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, semua ulama diceritakan. Sampai suatu hari syekh tersebut tanya sama anaknya, nak kamu nanti besarnya mau jadi seperti apa? Anaknya melihat bapaknya, ayahnya hebat seperti itu, anaknya jawab, saya ingin jadi seperti ayah. Bagus apa? Ternyata kata ayahnya, salah nak. Jangan pengen jadi seperti ayah. Terus bagaimana? Sebabnya apa ya? Kata ayahnya, kata syekhnya, ayahmu dulu pengen jadi seperti sahabat Ali ilmunya. Sahabat Ali itu sahabat yang paling luas ilmunya. Sampai dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu. Sebab Nabi itu diberi ilmunya orang dulu sampai ilmunya orang terakhir. Sekarang orang bisa bikin pesawat, Nabi udah tahu caranya. Sekarang orang tahu ilmu teknologi, akses internet dan lain sebagainya. Nabi udah tahu semua itu ilmunya. Orang dulu bisa apa? Nabi juga udah tahu ilmunya. Nah, kotak ilmu itu Nabi, pintunya sahabat Ali. Dari saking banyaknya sahabat Ali menyerap ilmu dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata orang tersebut, kata syekh tersebut, aku dulu nak pengen jadi seperti sahabat Ali, tapi jadinya cuma seperti ini. Nah kalau kamu pengen jadi seperti ayah, jadinya seperti apa nanti? Jadi kita harus punya cita-cita tinggi. Nah, kalau orang yang cita-citanya tinggi, pasti sekarang menyesali masa lalu. Ya Allah, coba saya dulu lebih giat ya, prestasi saya di atasnya. Itu kalau orang yang mikir. Beda kalau orang yang kata nanti. Itu bukan pembahasan kita. Kita yang sering hadir majelis taklim ya harus jadi pemikir, bagaimana caranya hidup kita ini sukses dunia dan jangan dunia aja,
Dunia sementara. Nanti urusan dunia nanti. Kita cerita masalah dunia gimana biar kita jadi orang kaya raya. Nah, waktu ini, semuanya akan kita sesali, semuanya akan kita sesali. Kita lihat anak kita jadi apa nanti besarnya, itu pasti kita nyesel. Ya Allah, anak saya memang hebat. Sekarang misalkan, mudah-mudahan anak kita semuanya soleh-solehah, semuanya pintar-pintar, membahagiakan kita dunia akhirat. Kita pasti nyesel. Coba saya didiknya dulu itu lebih hebat, anak saya sekarang juga prestasinya lebih hebat lagi. Itu di dunia. Itu di apalagi di akhirat lagi. Apalagi di akhirat. Diceritakan dalam Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Nanti di akhirat itu waktu diibaratkan seperti khizanah, kotak lemari yang bentuknya kotak. 1 jam 1 kotak. Kalau 1 hari 1 malam berarti ada 24 kotak, 24 jam. Sebulan berarti 24 kali 30, jumlahnya 720. Itu 1 bulan, 720 kotak. Kalau 1 tahun 360 kali 24. 9.000 sekian kotak. 9.000 sekian kotak. Nah, kotak yang diisi oleh si pemiliknya kan waktu itu sama Allah diberikan kepada kita. Waktu itu sama Allah diberikan kepada kita, dan nanti akan diminta lagi oleh Allah, sebab waktu itu modal yang Allah berikan kepada kita. Seperti misalkan Anda nerima modal dari seseorang, nih saya kamu modali 100 juta, perhitungannya nanti akhir tahun, pasti akhir tahun Anda sudah siap-siap. Oh ini mau ada hitung-hitungan ini, nota-nota, pemasukan, pengeluaran, sirkulasi barang, keuntungan dan lain sebagainya, itu pasti sudah disiapkan. Dan kita sudah siapkan apa belum? Nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti waktu yang kita isi dengan ibadah akan berbentuk sinar. Jadi kotaknya bersinar. Ini riwayat dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Nah, waktu yang oleh si pemiliknya dibiarkan begitu saja, nggak diisi ibadah, nggak dipakai maksiat. Nggak diisi ibadah, nggak dipakai maksiat. Nganggur dia, nganggur sejam bengong di sana. Sejam itu nggak mikir apa-apa dia. Bukan karena ini ya hilang kesadaran, nggak sadar, cuma nggak mau mikir dia. Gantungan kunci diputer, HP dibolak-balik, nggak dinyalain, nggak dimatiin, cuma di 1 jam seperti itu kosong. Itu kok kosong. Nah, waktu yang diisi dengan maksiat, asap hitam. Setiap melihat si pemilik waktu itu tadi, setiap melihat waktu yang diisi ibadah, dia senyum. Setiap melihat waktu yang kosong, dia nangis. Setiap melihat waktu yang berasap, dia nangis sampai mengeluarkan darah. Nah, kira-kira kita banyak mana nanti? Yang kosong? Kalau yang kosong masih bagus, paling nangis biasa. Berdarah-darah ini itu nanti pasti akan kita hadapi, itu masa-masa itu, waktu-waktu itu pasti akan kita hadapi. Sehingga sama Allah diwanti-wanti dulu, hati-hati, ini waktu ini nanti saya minta loh. Seakan-akan Allah ngomong seperti itu sama kita. Waktu ini nanti aku minta, dan nanti akan aku mintai pertanggungjawaban dari kalian. Kalau umur kita 60 tahun, itu berapa ratus ribu kotak yang akan kita hadapi satu per satu. Saya sering menyampaikan, tapi karena ini baru 2 kali, insya Allah berarti di sini barangkali belum ada itu. Imam Ghazali mengibaratkan ya, memberi rumus menghitung umur. Seandainya ada orang umurnya 60 tahun, ini misal contoh gambaran aja. Kalau ada orang umurnya 60 tahun, dalam sehari semalam dia tidur 8 jam. Tidur 8 jam. Kali 60 berarti seumur hidup dia tidurnya 20 tahun dari Imam Ghazali. Jadi kalau kita umurnya 60 tahun, dari kecil sampai kita mati, istiqomah setiap hari tidurnya cuma 8 jam. Apalagi bayi itu kan biasanya meleknya cuma 3 jam.
Anggap cuma 8 jam seumur hidup. Berarti kita buang umur kita 20 tahun cuma-cuma buat tidur. Nanti itu kota kosong itu tidur. 20 tahun. Sisa umurnya 40 tahun. Kira-kira nonton TV-nya berapa jam? Mainan HP-nya berapa jam? Ngobrolnya berapa jam? Allah. Dari semalam. Apa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ngomong, main HP, televisi semuanya. Anggap 8 jam. Jadi 8 jam tidur, 8 jam aktivitas, 8 jam bengong. Berarti kebuang 20 jam itu buat TV, handphone, ngobrol. 20 jam. Berarti tidur 20, aktivitas 20 tahun, sisanya 20. Sekarang ibadah kita berapa jam sehari semalam? Sholat 5 waktu, sholat qobliyah, sholat badiah, kecuali subuh sama asar, jangan badiah, tidak boleh. Terus malam tahajud, ditutup witir, sambil nunggu subuh kita baca Quran, sholat, kemudian masuk waktu subuh, fajar qobliyah tadi sudah masuk. Kemudian setelah sholat subuh kita zikir sampai muncul matahari. Setelah muncul matahari kita duha. Ya kayak gitu ibadahnya. Enggak. Anggap kayak gitu dah, insyaallah. Amin. Kira-kira 24 jam kita ibadahnya berapa jam? Sejam. 2 jam? Sejam. 2 jam. 2 jam kali 60 tahun itu cuma 5 jam. Karena 8 jamnya 20 tahun. Kalau 4 jam ya berarti 10. Kalau 2 jam ya berarti 5. Itu ibadah kita 5 tahun seumur hidup. 5 tahun. Sekarang ibaratnya kalau kita di dunia punya uang 5 juta, pengen misah dari orang tua, pengen misah dari mertua, bisa nggak kita punya tempat tinggal sendiri? 5 juta kontrak. Tapi di akhirat ada nggak kontrakan surga? Bubuk. Itu waktu. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya nanti di akhirat kita selamat. Itu yang harus kita prioritaskan, itu mikirin itu. Nah sekarang kalau urusan dunia gimana? Kan kita juga butuh makan, kita juga butuh pakaian, kita butuh kendaraan, kita butuh rumah, kita juga pengen punya uang. Semua orang pengen punya uang. Ini biar kita sukses tapi gak pusing. Yang bikin orang di dunia hidupnya pusing karena dipikiri. Yang nyuruh kita mikirin hidup itu siapa? Hidup dunia ini milik Allah. Kita hidup di dunia, yang dunia ini ada yang punya Allah Subhanahu. Kita yang mikirin. Gak ada dalam ayat Al-Quran ya ayuhan nas fakiru hayatakum fid dunya, gak ada. Wahai manusia, pikirkan hidup kalian di dunia, gak ada ayat. Atau dalam hadis Nabi bersabda, ya ummati fakiru hayatikum fid dunya. Ayo pikir kalian, wahai umatku, hidup kalian di dunia, gak ada. Bahkan Allah mewanti-wanti kita, apa sih dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar kalau nyuruh sholat. Maksudnya sabar itu nak sholat, bukan. Islam itu nyuruh anak, kalau tidak mau anak disuruh sholat mulai umur 7 tahun. Kalau 10 tahun nggak sholat, Hukum. hukumnya gimana hukumnya? Ini bukan radikal, ini tarbiyah, pendidik. Yang penting tapi ada catatannya, darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak boleh di wajah. Misalkan kita kok katakan ayo sholat, itu umur 10 tahun. Ya lah yang dimaksud sabar ketika merintahkan sholat itu bagaimana? Jangan bosan-bosan, terus sampai kapan? Sampai kita mati. Lo anaknya udah punya anak,
Walaupun anaknya udah punya cucu, tetap ditanyakan sholat. Tetap ditanyakan sholat. Itu yang namanya sabar dalam memerintahkan sholat. Maksudnya jangan bosen-bosen ngingetin sholat keluarga kita, anak kita, istri kita. Nah, kalau itu sudah kita kerjakan, apa Allah mengatakan kepada kita? Apa yang Allah katakan kepada kita? La nas'aluka rizqan, wahai manusia, aku tidak meminta kamu mikirin rezeki. Nah, menarzuku, aku yang ngasih kamu rezeki kok dipikiri. Lo berarti gak usah mikir. Kalau untuk urusan dunia. Ini saya bocor ke rahasianya Haji Soleh. Dan orang seperti Haji Faisal ini. Seperti Haji Faisal dan orang yang seperti beliau. Orang seperti beliau itu punya keyakinan. Saya mau buka toko, saya yakin laris. Cara larisnya gimana? Urusan Allah. Nah itu dunia. Jadi kita fokus sama tujuan, bukan fokus sama cara. Saya mau buka toko, caranya laris gimana ya? Akhirnya kita muter-muter di caranya itu, tokonya nggak laris-laris, mati yang punya. Jadi saya mau punya usaha, dan saya ya bukan kepengen, yakin, bukan ingin tapi yakin. Saya mau punya usaha, saya yakin usaha saya sukses. Terus nanti caranya sukses mana? Oh, yang ngasih caranya. Oh, yang ngasih? Ada aja itu jalannya. Itu untuk urusan dunia. Gak usah kita pikirin. Jadi kita yakinin. Kita yakin aja tanpa banyak sebab Allah gak nyuruh kita mikir urusan. Tapi kalau akhirat itu yang harus kita pikirin gimana nanti ya di akhirat. Tapi jangan kelamaan mikir, dia pakai tindakan. Ya sama aja. Gimana ya saya biar selamat. Oh, harusnya saya ini banyak sholat habis. Ternyata dan sudah. Ya sekarang waktunya sholat, habis sholat tidur ya. Semua akan indah pada waktunya. Udah bakal indah. Nyungsep ya. Jadi untuk urusan dunia, yakin. Yang ngasih cara, jangan kita mikirin cara. Jangan kita mikirin cara. Jangan kita mikirin. Siapa sih yang bilang sahabat itu miskin-miskin itu siapa? Tidak ada sahabat Nabi miskin. Semuanya kaya raya. Kalau sahabat Nabi dulu miskin-miskin, Islam nggak sampai Indonesia sampai sekarang. Contoh nih. Dulu pertama Rasulullah dan para sahabat tinggal di Madinah. Madinah waktu itu kering luar biasa. Air susah. Satu-satunya sumur yang tidak pernah kering itu sumur milik orang Yahudi. Tapi setiap orang Islam mau beli harganya dimahalkan luar biasa. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi. Kata Nabi, ini gimana caranya? Kata sahabat, memang biar urusanku ya Rasulullah. Didatangi si pemilik sumur itu tadi. Kata sahabat Utsman, ini sumurmu, kamu jual, sebutkan harganya, saya nggak nawar. Kalau nggak punya duit berani nggak sahabat Utsman? Sahabat Utsman, berani nggak? Nggak berani. Ngomong kayak gitu karena punya duit. Berarti kaya apa miskin? Kaya. Kata Yahudi, jadi nggak mungkin saya jual. Ini satu-satunya aset saya. Kalau saya jual walaupun dengan harga tinggi, habis duitnya. Ya sudah, kata sahabat Utsman, separuh saya beli. Sumur mau disebut. Nih. Jadi kalau sekarang orang ini pada belajar negosiasi, biar bisa jadi negosiator. Dulu itu sudah ahlinya negosiator para sahabat. Sumur mau dibeli separuh, kita kepikiran nggak? Kata Yahudi tadi tanya, sumur dibeli separuh itu gimana? Gini caranya, ada sahabat. Saya beli separuh, terus sehari punya saya, sehari punya kamu. Yahudi ini mulai tertarik, benar juga. Saya bisa dapat uang sekarang dari Utsman ini, tapi 2 hari sekali saya dapat pemasukan. Dia setuju kali. Ternyata nyebut harganya tidak umum, mahalnya luar biasa. Kata sahabat Utsman, tunggu sini, saya ambil uang. Ada sekarang, ada. Tidak barangkali mau cicil, tidak pakai cicil-cicilan, cash. Tunggu sini, diambil duitnya, dikasihkan sama Yahudi. Apa yang terjadi?
waktu gilirannya sahabat Utsman, sumur itu digratiskan untuk semua penduduk Madinah. Yang Islam, yang di Islam gratis. Waktu itu orang kafir masih boleh tinggal di Madinah. Belum dijadikan tanah haram. Gratis. Akhirnya setiap harinya gilirannya sahabat Utsman itu yang ngambil air berbondong-bondong, antri panjang. Besoknya sepi. Karena udah dapat gratis. Kata Yahudi tadi, wah kalah saya ini sama Utsman ini. Berhari-hari kayak gitu, akhirnya Yahudi tadi nyerah. Dipanggil lagi sahabat Utsman. Utsman, udah saya jual aja semuanya ini semua. Berapa kata sahabat Utsman? Tapi harganya kayak kemarin, masih jual mahal Yahudi. Kata sahabat Utsman, saya gak nawar. Malu-maluin aja umat Nabi nawar-nawar. Ini saya kira. Berarti orang sahabat Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasannya ketika beliau wafat, warisan kebun kormanya ribuan hektar. Kenapa? Karena gak mikir cara, tapi yakin dengan saya mau punya uang banyak. Itu tujuannya sahabat. Buat apa? Bantu dakwahnya Nabi. Saya yakin punya saya harta banyak. Dikasih sama Allah caranya. Bukan kita yang mikir caranya, tapi Allah yang ngasih. Kalau cara itu datang, kita ambil itu cara. Contoh, duduk di rumah, bukan berhayal ya, bukan berhayal. Beda berhayal dengan yakin. Pagi yakin saya, Allah mau jadikan saya orang kaya. Itu nanti ada peluang-peluang yang masuk. Itu namanya yakin. Tapi kalau berhayal itu tadi semua akan indah. Itu namanya berhayal. Pagi tidur bangun zuhur. Itu namanya berhayal. Yakin, tapi jangan dipikir. Yakin, tapi jangan sebab Allah nggak nyuruh tapi Allah nyuruhnya ya. Allah nyuruhnya yakin. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi. Aku ini tergantung hamba menyangka kepadaku. Falyadunna bima syaa. Terserah mau nyangka apa. Mau nyangka mau dijadikan orang miskin ya miskin beneran. Mau yakinnya dijadikan orang kaya ya kaya. Kadang ada orang berperilaku qanaah tapi ternyata dia sedang buruk sangka kepada Allah. Contoh, ya sudahlah, memang saya takdirnya miskin ya terima aja. Seakan-akan ini hebat ya. Padahal dia lagi ngomong apa? Allah jadikan saya orang miskin. Berarti buruk sangka apa enggak? Terus mana? Saya yakin Allah akan jadikan saya sebagai orang yang bahagia dunia dan sekarang sudah bahagia. Itu syaratnya. Yakin tapi sekarang masih ngedumel, masih tersulut hati-hati. Oh ya enggak jadi-jadi. Saya yakin jadi orang kaya. Kalau sekarang sih masih miskin, berarti gak syukur nikmat. Berarti gak syukur nikmat. Hati-hati ya. Jangan sampai kita ini di hati terlalu berlarut-larut sumpah karena urusan dunia. Itu orang yang gak syukur nih. Gambarannya seperti ini, maaf. Saya pernah gambarkan kalau tidak salah dibaca dulu. Ada orang keluar dari rumah bawa duit 50.000. 50. Lihat tangganya lagi bengong. Dikasih duit 50.000 karena kasihan. Ternyata yang terima jawabnya, oh cuma segini. Yang ngasih seneng apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Kurang ajar. Dikasih 50.000 bukannya terima kasih, malah jawabannya cuma segini. Kira-kira mau dikasih lagi apa enggak? Enggak bakal saya kasih lagi. Besoknya dia keluar dari rumah bawa uang 20.000. 20.000. Ketemu orang lagi duduk lagi depan rumah, bukan orang yang kemarin. Beda orang. Dikasih 20.000. Ternyata terima kasihnya nggak selesai-selesai. Masya Allah, terima kasih ya. Saya nggak minta. Saya kebetulan lagi butuh. Ternyata Anda ngasih saya, terima kasih. Saya nggak bisa malas. Terima kasih. Duduk dulu, duduk. Mau saya ambilkan air walaupun air putih. Senang apa enggak? Itu yang ngasih di dalam hatinya itu bahasa kita yang gerentes. Masya Allah. Kemarin dikasih 50.000 nggak terima kasih gampang. Ini orang lain dikasih 20.000 senangnya luar biasa. Sebentar Bu, mungkin kalau punya uang Pak Bu sebentar ya. Saya ada lagi uang di rumah. Oh saya tambahin. Saya senang. Anda terima kasih. Benar apa enggak? Benar. Kita dikasih rezeki sama Allah. Bangun tidur kita ngomong sama Allah. Cuma segini.
Ya kan berarti kan kalau sumpah sama rezeki berarti kan kita gitu. Motornya cuma nih. Tetangga saya motornya baru. Yang ngasih kita motor sama? Rumahnya cuma kayak gini. Tetangga saya rumahnya baru. Yang ngasih kita rumah sama? Allah tahu enggak hati kita kayak gitu? Tahu. Dikasih enggak tambahan? Enggak. Jadi jangan berlarut-larut sumpah urusan itu yang bikin kita tambah jauh dari urusan akhirat dan dari kesuksesan. Tapi kalau kita selalu syukur, bahagia dan yakin sama tujuan dan merasa sekarang udah bahagia, tapi nanti pasti tambah bahagia. Itu nanti sukses. Urusan yang kita pikirkan bangun tidur. Hari ini mau baca sholat berapa ribu? Kemarin saya cuma baca 500, hari ini harus bisa 1000. Ya Allah, kemarin saya sedekahnya cuma 10.000, hari ini mau saya tambah 20.000. Jangan sedekah di mana? Makan kurang beneran. Rezeki itu bukan dikejar, tapi dipancing. Sedekah, syukur. Kalau orang syukur pasti bisa sedekah, sebab dia merasa saya sudah nikmat. Ini ada sisa, mau saya kasih kamu. Dan syukur itu jangan nunggu kaya. Syukur dulu baru jadi orang kaya. Kalau tidak syukur ya nggak bakal jadi orang kaya. Saya ini urusan dunia. Innal insana lafi khusrin. Allah sudah memperjelas untuk kita. Sesungguhnya, pakainya inna, sesungguhnya, gak sembarangan. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Apa kita tidak pernah takut dikatakan seperti itu sama Allah? Rugi kamu. Dan seakan-akan Allah ngomong kayak gitu. Sekarang, kalau kita lagi duduk nungguin dagangan kita. Contoh ya. Kita lagi duduk nungguin dagangan kita. Tiba-tiba ada orang nggak kita kenal nggak apa berhenti depan dagangan kita, terus orang tadi ngomong rugi kamu, rugi hari ini kamu. Kita kepikiran apa enggak? Oh bangkrut saya. Itu bisa sampai malam mau tidur itu kita kepikiran. Oh Allah ngomong sama kita, wahai manusia sesungguhnya kamu rugi. Kenapa enggak pernah kita kepikiran? Allah ngomong setiap detik ngomong sama kita, kamu itu rugi, kamu itu rugi. Illal ladzina amanu. Yang tidak rugi itu adalah orang yang di hatinya ada alhamdulillah kita punya iman. Jadi satu syarat keluar dari kerugian kita sudah miliki. Mudah-mudahan iman kita semakin baik. Jadi dengan keimanan ini, dengan keimanan yang kita miliki dalam hati kita, berarti kita sudah keluar dari garis rugi. Tapi ada lagi. Apa cukup iman? Sudah. Wa amilus sholih. Yang selalu melakukan amal soleh. Amal soleh ini luas. Kita senyum itu amal soleh. Hati kita bahagia itu amal soleh. Jangan dikira hati kita sumpah itu amal soleh. Oh sumpah saya sabar aja amal soleh. Berarti tidak syukur nih. Bahagia itu berarti syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih dikasih umur, mata saya masih bisa melek, tangan saya masih bisa gerak, hari ini saya masih bisa makan, anak istri masih sehat, alhamdulillah ya Allah, bahagia. Itu amal soleh. Tapi kalau meledak, motor belum bayar, anak minta duit, rumah udah mau roboh, sabar aja. Itu bukan amal soleh. Itu namanya nggak terima dengan pemberian Allah. Jadi bahagia baru itu amal soleh. Bahagia. Ini di sini kan senyum-senyum. Nyampe rumah pertahankan, jangan ketemu istri langsung cemberut. Yang istrinya ketemu suami cemberut. Sama-sama tidak syukur. Yang suaminya dikasih istri tidak syukur. Yang istrinya dikasih suami kok kayak gini si suami saya. Sama-sama tidak syukur. Yang tentuin jodoh kita itu Allah, syukuri. Apapun bentuknya, syukuri. Apa kau dulu mau? Syukuri, nanti bahagia. Kalau kita syukuri, kelihatannya ajib gitu. Yang istri syukur sama suaminya, kelihatannya ganteng suaminya. Yang suami syukur sama istrinya, kelihatannya istrinya paling cantik. Tapi kalau enggak kayak wa amil soleh. Nah kalau orang syukur gampang amal solehnya. Sebab apa? Didasari terima kasih kepada Allah. Contoh ini apa Pak Ibu?
ada orang jamin tetangganya, dijamin sama tetangganya, kamu atau kita aja, kita tahu ada yang jamin setiap bulan 10 juta misalnya, 10 juta. Terus apa itu? Udah pokoknya saya pengen jamin aja 10 juta. Senang apa enggak? Senang. Setelah setahun, orang tadi minta syarat sama kita, tolong ya, setiap malam jam 9 sampai jam 10 saya ditemenin, soalnya anak-anak sepi di rumah. Mau apa enggak kita? Mau. Maunya dengan berat hati apa dengan semangat? Semangat. Semangat daripada 10 jutanya hilang. Ya kan? Karena apa? Kita terima kasih. Wajar apa enggak? Ajar. Nikmat Allah enggak bisa dihitung. Kenapa kita enggak ibadah karena terima kasih? Tapi karena merasa itu beban. Allah. Kita sholat subuh untuk ngantuk. Ya Allah, anak istri masih sehat. Ya Allah, saya ini masih dikasih iman. Ini yang paling mahal daripada iman hilang. Na'udzubillah. Ibadahnya semangat, harinya cerah, rezekinya ngikut. Ketemu istri, alhamdulillah istri saya ini masya Allah cantiknya luar biasa. Lihat istrinya senyum, istrinya masya Allah suami saya soleh, ganteng senyum, indah gitu. Jadi ibadah didasari rasa terima, bukan karena merasa itu kewajiban, beban akhirnya. Jadi seakan-akan Allah yang butuh kepada ibadah kita, bukan kita yang butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh sama ibadah kita. Kita nggak sholat, kita nggak puasa, Allah nggak rugi, nggak bangkrut. Kita sholat, kita puasa, Allah nggak tambah kaya. Apa kita bayar? Tidak. Ya untuk kita. Nah, dasari dengan terima kasih. Nanti hidup kita terasa ringan. Ingat-ingat nikmat Allah. Ngitung kita nggak bisa, ngitung kita nggak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung nikmat Allah, kata Allah, nggak bakal kalian bisa hitung. Coba dari pagi sampai sekarang siapa yang bisa ngitung ketipan mata? Bisa? Kalau sekali ketip suruh bayar 50 rupiah, berapa ratus ribu kita udah bayar ya. Kalau sekarang kalau ada orang datang kepada kita bawa uang 10 miliar, nih hadiah, seger enggak kita? Tapi ini matanya dua-duanya sini buat saya, mau enggak? Mau. 100 miliar datang, apalagi yang mau diminta? Semuanya mata, hidung, mulut sini buat saya, mau enggak? Enggak diingat-ingat itu. Jadi yang namanya orang yang keluar dari rugi itu yang punya iman, yang kedua melakukan amal soleh agar kita bisa selalu istiqomah melakukan amal soleh. Amal soleh kita harus didasari rasa syukur, terima kasih karena udah dikasih macam-macam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu baru kita akan la azidannakum, kita rasakan. Pasti aku tambah kalian nikmatnya. Walaupun ada orang duha udah, waqiah udah, tahajud udah, tapi hidupnya susah terus. Akhirnya datang ke salah satu ulama, kalau tidak salah Imam Ibn Athaillah Sakandari. Dia ngomong, ya Syekh, saya duha udah, tahajud udah, waqiah udah, sholawat udah, istighfar udah, tapi kok belum jadi orang kaya? Kok susah terus? Berarti belum diijabah. Kata Syekh tersebut, udah diijabah. Ini masih susah. Itu susahnya kamu merasa susah diijabah oleh Allah. Jadi ini ya yang dinilai. Kalau saya hidupnya susah terus, ya susah. Nah, memang saya susah, enggak susah. Yang bikin kita susah karena kita merasa susah. Kalau kita merasa bahagia beneran. Dan tambah bahagia. Itu namanya orang syukur. Wa tawasau bil haq. Yang pertama orang yang enggak rugi adalah yang iman. Yang kedua, yang selalu melakukan amal soleh. Yang ketiga, yang selalu memberikan wasiat kebenaran. Suami istri, suami kepada istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jadi yang jadi orang tua jangan gengsi ya kalau dinasehatin anak. Yang jadi anak juga jangan kurang ajar sama orang tua. Yang jadi istri taat sama suami, yang jadi suami sayang kepada istri. Yang jadi istri ngingetin suami dengan halus, yang jadi suami ngingetin istri dengan halus. Ini tuntunan syariat. Contoh misalkan jam 1 belum sholat, suaminya udah sholat, bu udah sholat, belum, ayo sholat. Ini nanggung, matikan dulu kompornya.
Ini namanya tawasul. Istrinya lihat suaminya, Pak udah sholat, belum sholat. Ini masih nanggung, ada transaksi, tinggal dulu yang hasil rezeki Allah sholat. Jangan yang suaminya datang, masa apa Bu? Yang istrinya datang bawa berapa Pak? Yang anaknya ditanya sama bapaknya, kamu pulang dari Jakarta mau ngasih apa sama bapak? Yang anaknya tanya, bapak saya baru pulang dari perantauan, saya mau dihadiahi apa? Masakan apa? Bukan itu urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanggung. Tapi ibadah itu urusan kita yang harus saling mengingatkan. Contoh, suaminya kelamaan megang HP, Pak jangan kelamaan megang HP, nanti dihisab lo waktunya sama Allah. Suaminya lihat istrinya, Bu jangan kelamaan megang HP, itu nanti dihisab juga sama anaknya. Nak jangan kelamaan megang HP, itu nanti dihisab sama Allah. Nah sekarang kalau yang bapaknya mainannya HP, ibunya mainannya HP, ya anaknya sama-sama main. Akhirnya bapak, ibu, anak kumpul tapi tidak ada suara. Mau di surga dan tidak ada suara. Diem-diem tahu di surga. Loh kok ini surga diem-diem? Waktu di dunia aja diem-dieman. Saya bagaimana? Dimulai dari keluarga dulu. Kalau keluarga udah saudara, kakak, adik, sepupu, masyarakat harus saling mengingatkan. Dan mengingatkan itu ada caranya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan politik bahasa gampangnya. Dengan siasat, siasat. Ada cerita yang sudah sangat masyhur. Ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih kecil, mau sholat di masjid, lihat orang tua wudunya salah. Bagaimana cara ngingetinnya? Hasan ngomong sama Husain, perhatikan wudunya orang tua itu salah. Ikutin ya. Nanti saya nasihatin kamu dengan suara keras biar orang tua itu tahu dan sadar. Kamu jangan tersinggung. Kata Husain, siap Kak, demi kebenaran. Akhirnya Husain ngikutin wudunya orang itu yang salah. Hasan ngomong, Husain, yang namanya wudu bukan seperti itu, dengan suara agak keras. Akhirnya orang tua tadi lihat, yang wudu ini kayak gini loh. Kamu tahu tadi kayak gini itu salah, yang benar kayak gini. Kan tangan tadi kamu tidak sampai sikut, yang benar sampai sikut. Orang tua tadi merhatikan, itu wudunya Husain, wudunya saya. Berarti wudunya saya salah ya. Wudu lagi orang tua ini diem gitu. Biar gak dilihat sama Hasan dan Husain. Berhasil apa enggak misinya? Berhasil. Tapi kalau tadi saya tidak Hasan, Pak kamu wudunya salah, itu berantakan. Itu caranya ngingetin. Jadi pakai siasat. Kalau siasat udah mentok, nggak bisa saya. Ya kalau seandainya butuh nasihat, wal mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik, yang indah. Yang namanya nasihat baik, indah, maaf ya, maaf. Bukan saya yang nasihatin. Kalau sekarang pengajian seperti ini, ada yang ngasih nasihat, ada yang dengerin. Ini kan sifatnya umum. Tersinggung apa enggak? Enggak. Tapi kalau dalam satu contoh, misalkan contoh ini, tanah misalkan tersinggung dengan dalam acara seperti ini, tanah salah. Terus saya ingetin, nak kamu jangan kayak gitu depannya orang banyak. Kira-kira tersinggung apa enggak? Tersinggung. Enggak boleh. Itu enggak masuk mau'izatil hasanah, enggak masuk nasihat yang indah. Bahkan orang Arab mengatakan an-nasihat indal am-fadha'ah. Memberikan nasihat untuk satu orang tapi di depan orang banyak itu cuma bikin malu, gak ada manfaatnya. Terus gimana? Kalau lihat ada yang salah, ini si asap mentok lagi gak bisa mikir. Orang udah sepi panggil, kamu itu tadi kayak gitu salah. Ini cuma saya sama kamu dan saya gak bakal cerita lagi. Tenang aja, kamu gak usah malu. Nah itu. Itu namanya mau'izatil. Syukur-syukur kita bisa punya siasat dalam dakwah. Siasat dalam dakwah seperti Wali Songo, seperti dulu ini masih kakek dari istrinya Habib Mustafa itu namanya Habib Alwi. Nah, dulu waktu saya di Jati Barang Kidul itu jalannya namanya Jalan Habib Alwi. Itu gimana cara nyuruh anak kecil sholat? Tiap anak kecil yang sholat dikasih uang kalau tidak salah 5 perak. Akhirnya musola itu ramai karena anak-anak kecil mau nunggu 5 perak itu dan 5 waktu. 5 waktu. Setelah ramai udah gak dikasih lagi, tapi kan itu udah kecanduan sholat jamaah. Itu namanya mau'izatil hikmah. Ini namanya siasat. Wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan kesabaran. Sabar itu bukan ngeresulan.
Yang namanya sabar itu hatinya plong terhadap ketentuan Allah dan tetap bahagia. Sebab yang diingat nikmat bukan musibah. Contoh, omset turun, sumpah kapan enggak? Sumpah. Semua orang sumpah. Jangan itu yang terus-menerus diingat. Tapi saya masih sehat. Tapi istri masih sehat. Tapi anak masih sehat. Dan masih bisa makan. Nah kalau seperti itu, kita kan akhirnya timbul bahagia. Kalau bahagia, la azidanakum. Pasti ditambah nikmatnya. Berupa apa? Ada aja peluang yang buat menggantikan yang turun itu tadi. Syaratnya bahagia. Itu namanya sabar. Tapi kalau mukanya cemberut terus, maka gara-gara corona. Jadi ketentuan Allah ini kalah sama corona. Terus dia sabar aja Ustaz. Sholat, apa larisnya kayak gini banget itu saya itu bukan sabar, itu namanya gak terima dengan ketentuan. Yang sabar itu tetap semangat, tetap bahagia, itu namanya sabar. Oh sepi udah apa-apa, nanti ada gantinya, pasti saya yakin. Caranya Allah yang ngasih. Nah itu namanya sabar. Keluarganya misalnya ada yang sakit, udah nanti insya Allah dikasih kesembuhan. Gimana caranya? Yang penting usaha, nanti Allah yang ngasih caranya. Pasrah aja sama Allah, tetap semangat. Itu namanya sabar. Dan ini 4 iman, amal soleh, selalu saling menasehati kebenaran. Jangan nolak ya, kalau kita dinasehati jangan nolak. Orang nasihatin kita itu berarti dia sayang sama kita. Yang keempat, sabar. Sabar itu tetap bahagia. Gimana caranya? Ngingetnya yang enak-enak. Nikmat, sebab nikmat pasti lebih banyak daripada musibah. Yang enak yang dikasih Allah pasti lebih banyak daripada yang gak enak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi amarana bita'awun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.